Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah Budaya Nusantara. Kali ini kita akan membahas mengenai topik periodisasi dan dinamika kebudayaan dengan subpokok bahasan periodisasi kebudayaan Nusantara dengan sub-subpokok bahasan periode modern. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, akan kita review materi minggu-minggu sebelumnya. Seperti kita tahu, budaya Nusantara terbentuk juga oleh pengaruh budaya asing sejak zaman Prahindu-Buddha sampai zaman modern. Kita akan membahas sedikit tentang bagaimana proses pembelajaran budaya asing ke Indonesia, baik pada era-era sebelumnya maupun pada pembahasan hari ini. Proses pembelajaran unsur budaya asing oleh suatu masyarakat atau kontak budaya bisa disebut yang pertama adalah akulturasi. Proses akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu budaya asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur budaya asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam budaya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari budaya itu sendiri. Di mana pada tahapan akulturasi, budaya asing diterima, apa adanya maupun diadopsi, kemudian terjadi proses-proses imitasi atau peniruan, kemudian terjadi penyaringan dan penyesuaian dengan budaya setempat atau kompromi dan integrasi, kemudian menampilkan kekuatan kepribadian atau penguasaan atau dominasi, sehingga pada akhirnya akan menciptakan bentuk baru atau kreasi. Kemudian yang kedua adalah asimilasi. Pada proses ini pembauran dua budaya disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Proses ini ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Asimilasi timbul bila ada situasi sebagai berikut. Golongan manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda, kemudian saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama. Budaya-budaya dari golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur budaya campuran. Misalnya minoritas menyesuaikan sifat khas unsur-unsur budayanya dengan budaya mayoritas agar bisa masuk ke sebuah negara. Misalnya pada imigran di Amerika. Dalam proses pembauran budaya tersebut akan membentuk budaya baru seperti yang bisa kita temui di Nusantara. Pada minggu sebelumnya sudah dibahas mengenai bagaimana periodisasi pada masa prasejarah sampai masa masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai perkembangan budaya Nusantara pada masa modern. Zaman modern secara global dimulai dengan adanya revolusi industri yang ada di Prancis. Di Indonesia masa ini berbarengan dengan masa penjajahan kolonial Hindia Belanda. Masa modern ditandai dengan takluknya kerajaan-kerajaan Nusantara menjadi bagian dari koloni Hindia Belanda sejak awal abad ke-19. Kemudian pada masa ini diberlakukan hukum kolonial Belanda dan juga marak muncul perkebunan, pabrik atau industri. Belanda juga telah membangun jaringan transportasi sejak abad ke-19 seperti Jalan Raya Pos Jawa atau Pantura, kemudian jaringan rel kereta api yang menjadi awal masuknya teknologi modern. Bangunan pabrik gula yang ada di gambar berikut ini dibangun pada tahun 1908 oleh perusahaan gula asal Belanda, NV Kulturmaatschappij. Pabrik ini lalu menjadi pabrik gula atau PG Banjaratma dan saat ini masuk ke dalam bangunan cagar budaya. Bangunan ini berlokasi di Brebes, Jawa Tengah. Kemudian masyarakat pada masa ini dibagi jadi beberapa kelas hierarki dengan perlakuan dan perundang-undangan yang berbeda. Kelas 1 adalah orang-orang Eropa atau orang Barat, kemudian kelas 2 adalah orang Timur Jauh, terdiri dari orang Arab, India, dan juga Cina. Kemudian kelas 3 adalah warga pribumi atau biasa disebut inlander. Perbedaan hierarki ini berpengaruh ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bisa dilihat dari gaya berpakaian. Belakangan politik etis
van Deventer, mendorong adanya usaha pemerintah kolonial untuk mendidik dan memberadabkan masyarakat jajahan, termasuk mendukung misionaris Katolik dan Zending Protestan, kemudian pembudayaan budaya Barat modern yang terlihat dari busana, bahasa, seni, pola pikir, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat yang mengenyam pendidikan moderat modern terbatas di kalangan tertentu, biasa bisa dianggap setara. Kemudian muncul kelas masyarakat pribumi terdidik yang dipersiapkan sebagai pegawai kolonial atau kaum priai. Secara etimologi, kata priai berasal dari dua suku kata Jawa yaitu para dan nyai, yang secara harfiah berarti para adik. Yang dimaksud adalah adik para raja. Nah, istilah priai ini merujuk pada istilah yang digunakan kaum ningrat. Priai sesungguhnya adalah ketika dapat mengayomi keluarga dan rakyat miskin dengan welas asih, kemudian memiliki pendirian yang kokoh dan sikap terpuji, berjuang keras dan bermanfaat bagi orang lain. Pada abad 19, terminologi priai telah mengalami perluasan makna. Priai juga kepada orang-orang yang memiliki pendidikan dan jabatan administratif tertentu dalam sistem birokrasi pemerintah Hindia Belanda. Abad ke-19 setelah pemberontakan Diponegoro, keraton mulai kehilangan kekuasaan politiknya kepada kolonial Belanda, sehingga mereka lebih fokus dalam penghalusan seni budaya dan sastra. Budaya aristokrat Eropa sangat berpengaruh dan diapresiasi dalam produk-produk seni Jawa dan hasilnya terjadi renaissance budaya Jawa dengan mengacu pada kejayaan Mataram kuno dan Majapahit. Hal ini menginspirasi pergerakan nasionalisme seperti Budi Utomo yang mengintegrasikan modernisme barat dengan budaya Jawa. Para priai sebagai pelopor banyak membangun lembaga pendidikan dan budaya. Berikut adalah sedikit ilustrasi bagaimana pengaruh Belanda dapat dijumpai pada bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Inilah contoh yang ada di Bandung, bagian atas adalah Jalan Braga Tempo dulu, dan bagian bawah adalah gambar gedung sate dan juga gedung Bank Indonesia. Gaya desain Art Deco yang merupakan dampak dari revolusi industri yang menghasilkan teknologi dalam arsitektural bisa kita jumpai pada bangunan-bangunan tersebut. Pada zaman modern ini, warga pribumi terutama yang bersekolah terpaparkan budaya barat secara intensif dan masif. Contohnya, pelukis romantisme Raden Saleh, dan berikutnya adalah para tokoh jangga baru. Raden Saleh menghasilkan banyak sekali karya yang memuat berbagai tema dan subjek. Teknik lukisnya banyak dipengaruhi oleh seniman-seniman barat. Meskipun demikian, ia tidak lantas lupa pada tanah airnya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada lukisan penangkapan Diponegoro, hasil karyanya yang dibuat pada 1857. Seiring dengan bertambahnya pribumi terdidik juga memunculkan semangat nasionalisme. Menggagas ide negara modern dan landasan ideologinya. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional yang sebelumnya sudah dikenal sebagai lingua franca. Hal ini menjadi era kebangkitan nasional. Nah, bahasa Melayu dalam sejarahnya telah lama menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca antara penduduk-penduduk Kepulauan Indonesia dan juga Nusantara umumnya dan telah dipakai sejak zaman Sriwijaya abad ke-7 sampai ke-13. Indonesia mengalami masa pendudukan Jepang, di mana Jepang mengambil alih Hindia Belanda dari kekuasaan kolonial Belanda. Demi kepentingan propaganda politik imperialisme, yaitu dengan jargonnya kemakmuran bersama Asia Timur Raya, Jepang mendorong semangat nasionalisme dan melarang budaya Belanda. Dalam pendekatan politik, Jepang awalnya membentuk suatu badan propaganda yang diketuai oleh orang Indonesia, Mr. Samsudin. Gerakan ini lahir semata-mata untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang. Jepang mengklaim sebagai saudara tua Indonesia dan bangsa Asia lainnya, yang berjanji akan membebaskan belenggu dari jajahan imperialisme Belanda, Inggris, dan Amerika. Itulah sebabnya pada awalnya Soekarno berkata, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis.
dengan semboyan gerakan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Jepang mendorong persiapan kemerdekaan negara baru yaitu Indonesia. Bahasa Indonesia digiatkan berikut lagu-lagu kebangsaan, lembaga seni Keimin Bunka Shidoso, Putra, dan lain sebagainya. Keimin Bunda Shidoso merupakan sebuah organisasi di bawah naungan Seidonbu yang bergerak dalam bidang yaitu kesusastraan, lukisan, musik, sandiwara, dan film. Adapun beberapa kebijakan dan eksekusi yang dilakukan Keimin Bunka Shidoso diantaranya. Yang pertama, melakukan upaya pengenalan musik bende Jepang, musik yang berindikasi lagu Jepang orisinil, dan propaganda di berbagai tempat publik seperti sekolah, tempat kursus, pertemuan organisasi. Kemudian mengencarkan pemaparan sandiwara yang bertujuan untuk memutuskan, mendistribusikan cerita grup teater. Yang terakhir adalah mengintensifkan penayangan film propaganda dengan alasan utama efisiensi dan efektivitas upaya propaganda. Selain masih harus mempertahankan kedaulatan kemerdekaannya terhadap asing, terjadi persaingan ideologis, politis, dan juga kultural, di mana masih memikirkan bagaimana bentuk negaranya, apakah kesatuan atau federasi, dasar negaranya apakah Islam, nasionalis, atau sosialis, kemudian kehidupan berbudayanya, apakah modern sepenuhnya atau mempertahankan tradisi. Bisa dibagi lagi lebih rinci pembabakannya menjadi beberapa periode. Kalau kita lihat di Indonesia adalah yang pertama adalah Perang Kemerdekaan Revolusi Fisik, kemudian Republik Indonesia Serikat, Orde Lama, Orde Baru, dan era saat ini yaitu era Reformasi. Nah, berikut adalah sedikit saja ilustrasi mengenai beberapa budaya yang bisa kita temui saat ini, di mana budaya populer dan subculture yang mungkin bisa kita lihat dalam keseharian. Nah, mengenai materi terkait hal ini memerlukan pembahasan khusus. Nah, perkembangan teknologi informasi mempengaruhi bagaimana budaya terbentuk, misalnya saat ini melalui televisi dan juga sosial media lainnya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa penyelidikan dan penelitian tentang Nusantara dapat mengembangkan pemahaman kita akan kekayaan budaya Indonesia. Berdasar sejarah, tiap suku bangsa mengembangkan bentuk budayanya sendiri. Namun bila dibandingkan antara tradisi yang terpisah-pisah tersebut terdapat kesamaan akar, kesatuan di balik keanekaragaman. Secara berulang, pengaruh-pengaruh sejarah yang mencapai Indonesia telah mengurangi kehidupan adat lokal. Namun ini juga bisa dianggap sebagai watak budaya. Indonesia tidak menutup diri dari pengaruh, namun sebaliknya justru terbuka. Dalam prosesnya selalu terjadi secara konstan, ketahanan dalam mengadaptasi hal-hal baru dan mengasimilasikannya agar bisa teranggap fenomena budaya lokal dan asli. Contohnya pedalaman Jawa dan Maluku. Demikian materi untuk hari ini. Terima kasih, selamat pagi, dan kita ketemu minggu berikutnya pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.